Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur kita mau datang kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang di sini maupun yang ada di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan karena kebaikan Dia. Kita boleh ada sampai hari ini. Mari kita angkat satu pujian sungguh indah. Haleluya. Pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh indah dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita bangkit diri, kita angkat semuanya lebih sungguh lagi. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh indah dan berharga. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Kau Allah yang hidup. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan kita yang luar biasa. Sungguh Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang selalu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian kasih Allah. Haleluya.
Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Lamanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Lamanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Lamanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Bapak Ibu sekarang duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada kesempatan datang memuji Tuhan, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Di sepanjang hari Tuhan sudah menyertai kami Tuhan, sudah menjaga melindungi kami dari masalah begitu banyak, tantangan begitu banyak, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Nah, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memperluas pekerjaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Atas kasih karunia dan kemurahan-Nya, pada pagi ini kami kembali boleh bersekutu di rumah masing-masing, karena kami yakin Allah yang Maha Hadir ada di tengah-tengah kami. Berkati firman-Mu pagi ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu dengan pertolongan Roh Kudus hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudaraku yang kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita sebagaimana yang disampaikan pada hari Raya Paskah. Kita akan ambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 dengan judul Damai Sejahtera bagi kamu. Dan masing-masing mari kita buka di Alkitab kita akan baca mulai dengan Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita perhatikan di sini
kata ketika hari sudah malam, ini adalah hari pertama minggu Yesus bangkit. Kita tahu, sebelum kita tahu bahwa pada hari pertama bangkit pagi-pagi, Tuhan Yesus pertama-tama bertemu dengan Maria Magdalena. Setelah itu dia bertemu dengan Petrus. Dan juga selanjutnya dia bertemu dengan 2 orang murid yang melakukan perjalanan kembali ke Emmaus. Dan kita akan melihat sejenak ke siapa sebenarnya kedua murid tersebut. Dan selama ini kita selalu memikirkan atau selalu mempunyai satu keyakinan bahwa itu adalah 2 orang murid laki-laki. Satu namanya adalah Kleopas. Padahal kalau kita perhatikan, di sini ada terjadi keraguan. Kenapa? Ada yang berpendapat bahwa 2 orang murid itu dua-duanya adalah laki-laki. Sehingga kalau kita perhatikan sesungguhnya siapa satu yang menjadi teman seperjalanan dari kedua orang tersebut. Karena mereka tinggal satu rumah, punya alamat yang sama. Dan itu kalau kita mau melihat, sebenarnya dalam Lukas pasal 24 ayat 33 kita bisa menemukan bahwa di situ dikatakan yang dimaksud dengan Kleopas, siapa yang ada yang berjalan bersama dia itu dapat kita buka dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. So, karena pada saat Yohanes 19 ayat 25, pada saat Tuhan Yesus di kayu salib, disalibkan, yang ada di situ pada saat itu adalah ada Maria, ibu Yakobus atau ibu Yesus juga, dan juga ada Maria, istri Kleopas, dan ada Maria Magdalena. Di situ memang ada diragukan karena di situ kata Kleopas dan Klopas itu sepertinya berbeda, tapi karena kita perhatikan Klopas itu nama dalam bahasa Aramnya, kalau Kleopas dalam bahasa Yunaninya, Kleopas itu dalam bentuk maskulin, kalau dalam bentuk femininnya adalah Kleopatra. Jadi dapat kita perhatikan bahwa kedua murid yang berjalan bersama-sama Tuhan Yesus ke Emmaus itu adalah Kleopas bersama istrinya yaitu Maria yang merupakan saudara dari ibu Yesus. Jadi segera menjadi jelas. Nah, di sini dikatakan ketika hari sudah malam, sebab apa? Setelah mereka dalam perjalanan ke Emmaus itu, mereka jarak yang harus mereka tempuh itu 7 mil. Kalau 7 mil dikonversi ke kilometer itu kurang lebih 11,4 kilometer. Kalau satu orang berjalan rata-rata satu hari 1 jam itu adalah 4 kilometer. Berarti di situ kurang lebih dibutuhkan 3 jam perjalanan. Sehingga setelah Kleopas dan istrinya setelah matanya terbuka waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan dia dan sekejap Tuhan Yesus hilang dari hadapan mereka. Mereka bersuka cita dan mereka melanjutkan perjalanan kembali dari Emmaus kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-muridnya. Nah, disinilah sehingga pada waktu mereka sampai di Yerusalem, di tempat murid berkumpul itu sudah malam. Dan seperti dikatakan pada hari pertama minggu itu, kita selalu tahu bahwa Tuhan Yesus setelah dibangkitkan, dia berada di dunia ini bersama murid-murid selama kurang lebih atau persisnya 40 hari. Tapi perlu dicatat di sini bahwa selama 40 hari itu Tuhan Yesus tidak setiap hari bertemu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus hanya bertemu dengan murid-muridnya pada hari Minggu. Jadi ini pada hari Minggu pertama, paginya bertemu dengan Maria Magdalena, malamnya bertemu dengan murid-muridnya. Jadi sesungguhnya selama 40 hari praktis Tuhan Yesus hanya ada 7 kali pertemuan dengan muridnya, yaitu 6 minggu, tapi karena mulai minggu pertama adalah minggu, kurang lebih ada 7 kali hari Minggu, sehingga di situ dapat kita catat bahwa ini adalah pertemuan pada hari Minggu pertama. Dan dikatakan berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat itu adalah di mana mereka pada saat Tuhan mengadakan perjamuan malam terakhir, dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita perhatikan di sini suasananya itu tidak jauh berbeda dengan kondisi kita saat ini. Mereka sedang mengisolasi diri, sedang melockdown diri mereka, mengunci pintu-pintu mereka. Karena apa? Karena mereka takut. Dan itu juga tidak jauh berbeda dengan kondisi kita saat ini dalam suasana yang tidak bisa kita pungkiri. Kita semua takut untuk keluar rumah karena sesuai dengan anjuran pemerintah juga itu adalah satu cara yang terbaik untuk mengakhiri wabah ini. Tapi kita perhatikan, di balik kata takut itu sesungguhnya apa yang terjadi? Makna takut yang sesungguhnya itu apa? Di sini katakan mereka takut kepada orang Yahudi. Kenapa mereka takut kepada orang Yahudi? Karena kita tahu sebelumnya guru mereka yaitu Yesus Kristus 3 hari yang lalu telah disalibkan dan telah mati dan dikuburkan. Dan saat ini mereka sedang dalam merasa tunggu menanti kapan giliran mereka. Karena
guru mereka sudah ditangkap dan sudah dieksekusi. Yang timbul sekarang yang menjadi takut yang mereka alami pasti kita yakin itu bukan takut karena apa-apa, tapi karena takut kepada akan kematian yang siap untuk menjadi giliran bagi mereka karena mereka adalah murid-murid Kristus Yesus. Selanjutnya kita melihat bahwa takut itu sesungguhnya itu diawali kalau kita lihat kembali dalam perjanjian lama dalam Kejadian pasal 3 ayat 10 pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, waktu Tuhan mengatakan di mana engkau berada, bertanya kepada Adam dan mereka jawab, mereka takut karena mereka telanjang. Sesungguhnya ketakutan mereka bukan mereka telanjang, tetapi ketakutan karena mata mereka terbuka, firman Tuhan digenapi bahwa pada saat engkau makan buah itu, engkau akan mati. Sesungguhnya mereka takutkan adalah kematian. Dan itu benar dalam Ibrani pasal 2 ayat 15 dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi manusia sesungguhnya kalau kita telusuri, ketakutan itu ujung-ujungnya adalah takut kepada kematian itu sendiri. Selanjutnya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi kalau kita perhatikan, kata takut itu lawannya bahasa Indonesia sehari-hari, kalau takut lawannya adalah tidak takut atau berani. Tetapi di hadapan Tuhan, di sini maksud dengan lawan dari takut adalah damai sejahtera, bukan berani atau tidak takut. Dan kita lihat kata damai sejahtera itu tercatat dari perjanjian baru dalam bahasa Yunani dari kata Irene, ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani, sehingga dalam bahasa Ibrani kata Irene itu harusnya diambil dari kata shalom. Nah, dalam shalom itu mempunyai satu pengertian yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar shalom damai secara pikiran kita. Tapi dalam firman Tuhan katakan adalah suatu keadaan damai dan tentram, baik itu dari aspek roh atau dalam hati kita, atau dalam aspek jiwa dan pikiran kita, dan yang terakhir adalah aspek tubuh, yaitu menyangkut sehat dan cukup makan dan minum. Sehingga itu benar juga dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita menggambarkan damai sejahtera itu dalam bahasa Ibraninya shalom itu seperti sebutir telur. Sebutir telur yang lengkap itu adalah butir dengan kulit cangkang yang utuh, dengan isi butir telur yang utuh dan juga inti yang bagus. Jadi kalau telur itu dalam keadaan kompak masih utuh itu disebut shalom. Nah, selanjutnya kita lihat, shalom bagi kamu itu dalam bahasa Ibrani bukannya shalom, tapi lengkapnya adalah shalom Elohim. Shalom Elohim artinya damai sejahtera bagi kamu. Sebab kita lihat juga dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita perhatikan untuk mengalami shalom atau damai sejahtera, langkah pertama kita harus memahami kebenaran dulu. Dan kalau kita sudah memahami kebenaran, kita akan mengalami shalom. Dan buah dari shalom itu kita akan menghasilkan sukacita. Itu adalah 3 unsur yang tak terpisahkan. Sekarang kita lihat kepada kebenaran. Kebenaran itu satu kata yang berawal dari kata, asal kata, dasar katanya adalah benar. Dan bahasa Indonesia dasar kata benar itu identik sama dengan kata betul. Tetapi kedua kata itu pada saat ditambahkan awalan ke dan akhiran an itu mempunyai beda yang bertolak belakang. Karena benar ditambah dengan ke dan an itu menjadi kebenaran. Sedangkan betul tambah ke dan an menjadi kebetulan. Yang dua inti itu, maksudnya itu berbeda bertolak belakang. Satu kebenaran, satu kebetulan bersifatnya sesuatu yang datangnya tidak direncanakan, terjadi apa adanya. Tetapi kalau kebenaran adalah sesuatu yang tak terubahkan, sesuatu yang pasti. Kita lihat kebenaran pertama yang supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera pertama adalah dalam Roma pasal 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk mendapatkan damai sejahtera, pertama kita harus memahami kebenaran ini dan menerima kebenaran ini, bahwa Kristus Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa, dibuatnya menjadi dosa supaya kita di dalam Dia kita dibenarkan. Dan setelah kita menyadari bahwa kita telah dibenarkan, damai sejahtera ada di hati kita, dalam hidup kita. Ini adalah aspek pertama, damai sejahtera itu ada damai sejahtera di hati dan pikiran kita. Selanjutnya kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Paralel dengan ayat ini dalam Lukas pasal 24 ayat 40, sambil berkata demikian, Tuhan Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan sementara mereka masih belum dapat percaya karena terlalu gembira dan heran, Yesus bertanya kepada mereka, apakah kalian punya makanan di sini? Ayat 42, mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Kita perhatikan, aspek pertama tadi bahwa damai sejahtera tentang itu selain menjangkau bidang atau aspek roh dan jiwa kita, aspek yang ketiga adalah menyangkut tubuh kita, yaitu tentang makanan dan minuman yang kita butuhkan. Pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan, Tuhan menunjukkan tangan dan lambungnya, itu satu bukti bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dan Dia telah bangkit. Ini adalah satu dasar kebenaran yang seharusnya itu menjadi satu kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa kebangkitan itu satu bukti bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, sehingga saat ini kita mempunyai Allah yang hidup. Demikianlah pada saat Dia melihat tangan dan lambungnya, mereka bersukacita. Tetapi selanjutnya Tuhan katakan ada aspek yang Tuhan singgung di sini adalah tentang makanan. Dan kita perhatikan, kalau seorang guru, apalagi kalau kita perhatikan Tuhan yang sudah bangkit berada di tengah-tengah mereka dan terbukti hidup. Tuhan Yesus bertanya, apa kalian punya makanan di sini? Kalau kita punya tamu datang, orang yang sebagai atasan atau keluarga yang lebih senior, kita pasti akan menyediakan makanan yang terbaik yang ada untuk tamu kita. Tapi di sini mereka hanya mampu menyediakan sepotong ikan goreng. Hanya mampu menyediakan sepotong ikan goreng, menunjukkan kondisi mereka saat itu. Pergumulannya adalah bukan hanya takut akan kepada orang Yahudi yang takut akan kematian, tapi kondisi mereka juga saat itu sedang mengalami kelangkaan makanan. Itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Dengan wabah COVID, kita takut, dan juga soal makanan itu menjadi satu pergumulan tersendiri dalam kehidupan setiap orang percaya. Tapi kita lihat selanjutnya. Soal kekurangan makanan itu Tuhan memberikan jalan keluar, dan kita mau perhatikan juga dalam Yohanes pasal 21 ayat 5 di sini katakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jadi kita perhatikan, waktu Tuhan Yesus bertemu mereka dengan murid-muridnya pada minggu pertama, setelah itu 8 hari kemudian bertemu dengan Thomas, setelah itu Tuhan minta mereka supaya menunggu Tuhan di Galilea. Nah, Kejadian pasal 21 ayat 5 ini adalah pada saat Petrus dan kawan-kawan sudah sampai di Galilea dan mereka sedang menanti kedatangan Tuhan untuk bertemu mereka di sana. Dari ayat ini ada satu pemahaman yang mengatakan wah Petrus sudah kembali kepada pekerjaannya, sepertinya dia lupa dengan panggilan Tuhan. Sebenarnya di sini satu sisi yang mau kita tilik dan kita perhatikan justru menunjukkan bahwa Petrus adalah seorang yang bertanggung jawab. Kenapa? Di tengah-tengah kekurangan makanan dan di tengah menunggu kedatangan Tuhan sampai di Galilea untuk bertemu mereka, ada waktu luang yang mereka dalam penantian itu, Petrus mengambil inisiatif untuk mencari makanan dan kembali menjala ikan. Dan kita tahu dari Yerusalem untuk sampai ke Galilea, itu mereka menempuhnya dengan perjalanan kaki. Jarak dari Yerusalem sampai ke Galilea, Danau Galilea itu dicatat di ini ada 70 mil. Jaraknya kurang lebih 112 km. Kalau satu hari orang berjalan 10 jam, 1 jam bisa 4 km, berarti satu hari hanya 40 km, berarti ini kurang lebih dibutuhkan juga 3 hari untuk sampai di Galilea dari Yerusalem.
Sehingga demikian mereka masih ada sisa waktu kurang lebih 3 hari untuk menanti kedatangan Tuhan, karena Tuhan bertemu mereka pada hari Minggunya. Nah, di sini kita perhatikan, Tuhan Yesus mengetahui, apakah Tuhan tidak tahu bahwa saat itu mereka tidak membutuhkan makanan? Tapi sekali lagi, hanya dengan kekuatan kita mencari dan berusaha tanpa campur tangan Tuhan, itu hasilnya akan jauh berbeda jika Tuhan terlibat dalam kehidupan pekerjaan kita. Kita lihat dalam ayat 6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kita perhatikan apa bedanya. Karena mereka menangkap ikan, kebiasaan tradisi mereka adalah selalu menebarkan jalannya di sebelah kiri perahunya. Tapi bedanya hanya sebelah kiri ke sebelah kanan yang dibatasi oleh lebar dari perahu itu kurang lebih, mungkin lebarnya hanya kurang lebih 2,5 meter, itu membuat perbedaan. Tapi bukan itu soal jarak, tetapi berbicara soal kata kanan itu. Kanan itu kalau bahasa Inggrisnya memang kita terjemahkan itu adalah kata right, kirinya left. Right itu kata benar, ya. Kalau terjemahan dari bahasa Indonesia juga bisa berarti benar. Jadi kebenaran itu righteousness itu sebelah kanan. Jadi makna dari ini adalah bahwa kita tahu firman Tuhan selalu memakai perkataan kata kanan dan kiri, itu Tuhan Yesus selalu memakai perbedaan. Dikatakan di sebelah kanannya kan akan dikumpulkan domba-dombanya, di sebelah kiri akan dikumpulkan kambing-kambing. Sehingga dengan demikian sebelah kanan punya makna berbicara tentang kebenaran. Bahwa maka kita buka dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini satu ayat selalu kita tahu bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi tebarlah di sebelah kananmu, artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang ditambahkan itu apa? Itu dalam ayat 32 dikatakan, karena semua itu dicari dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi satu pemahaman di sini bahwa pada saat Tuhan mengatakan tebarkanlah jalanmu sebelah kanan, sesungguhnya maknanya Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan terbukti pada waktu Petrus mempraktekkannya, dia memperoleh hasil yang luar biasa. Dan satu yang luar biasa, jalannya tidak koyak. Sebab pada saat kita ingat kejadian pertama kali Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus, waktu mereka meminjamkan kapalnya, perahunya untuk dipakai untuk melayani Tuhan, setelah selesai pelayan menyampaikan firman, Tuhan katakan, tebarkanlah jalamu. Waktu Petrus menebarkan jalannya, dan dia mendapatkan sangat banyak ikan, tetapi saat itu katakan, jalannya hampir koyak. Tapi kalau di sini setelah kebangkitan, ikan yang sangat banyak sekalipun, jalannya tidak koyak. Ini satu bukti bahwa pemeliharaan Allah, kepedulian Allah, shalomnya Allah, bukan hanya menyentuh aspek rohani dan jiwani, tetapi aspek jasmania itu juga Tuhan perhatikan. Sehingga dalam kondisi seperti saat ini, kita percaya, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kita butuhkan, Tuhan akan tambahkan sebagai bonus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ayat Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sedemikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah mereka memberi makan kepada dia, dan mereka bersuka cita melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan buktinya telah mereka dari bukti tangan yang berlubang dan kaki yang berlubang bekas paku. Dan mereka, Tuhan katakan ayat 21, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi Tuhan katakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kita terus bertanya, sebagai orang percaya, sekarang Tuhan juga mengutus kita kemana? Sebab dalam Kisah pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita berbicara, kita bersaksi perlu sampai ke ujung bumi. Pemikiran kita selalu
berpikir begini, kalau ke ujung bumi berarti kalau sekarang kita di Indonesia, di Khatulistiwa, pemikiran kita di ujung bumi ya mungkin di kutub utara atau di kutub selatan. Sesungguhnya itu kalau kita memahami bumi itu datar bisa. Berarti kalau kita sekarang di Khatulistiwa, ujungnya di utara, ujungnya satu lagi selatan. Tapi sesungguhnya bumi itu kan bulat. Jadi kalau bumi itu bulat, di mana ujungnya bumi? Kalau saat kita berdiri di sini, di Pontianak, di Gereja Isa Masih, kalau kita berjalan memutari lingkaran bumi ini, ujung buminya kita akan kembali ke tempat yang sama. Itu ada satu bentuk lingkaran, bundaran. Jadi yang dimaksud dengan kita perlu bersaksi sampai ke ujung bumi, yaitu kita bersaksi di mana saat ini kita berada. Dalam suasana COVID ini kita semua berada di rumah kita. Nah, disitulah ujung bumi kita. Kita perlu bersaksi untuk orang-orang terdekat kita. Mungkin saat ini kita perlu melihat, kita sekali lagi coba merenung sejenak. Perhatikan setiap anggota keluarga kita. Apakah yang satu rumah kita itu semua telah sebagai orang percaya? Atau masih ada keluarga kita, karyawan kita yang belum percaya di rumah kita? Kalau dari rumah kita sudah menjauh lebih dekat lagi ke keluarga kita yang terdekat, apakah semua sudah menjadi orang percaya? Kalau itu belum, itu sesungguhnya lah ujung bumi bagi kita yang perlu kita bersaksi bagi mereka. Jadi jangan pikir-pikir untuk, wah kalau untuk ke ujung dunia langsung pikir, wah mungkin mau dikirim ke Amerika, ke Afrika, kemana, tapi tidak. Ke ujung bumi adalah ke tempat di mana Anda berada. Itulah ujung bumi bagi kita sekalian. Sehingga maksud Tuhan di situ, setelah kita diberikan damai sejahteranya, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi. Selanjutnya kita lihat Yohanes pasal 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan menyediakan seorang penghibur, karena penghibur itu akan datang pada waktu Tuhan Yesus telah naik ke surga. Tetapi saat ini, pada saat ini Tuhan mengatakan terimalah Roh Kudus. Kata terimalah Roh Kudus itu menghembusi itu sama dengan waktu peristiwa Kejadian pasal 2 ayat 7, waktu Tuhan Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Setelah dibentuk dari debu tanah, Tuhan menghembuskan nafas kepada ciptaannya tersebut sehingga menjadi makhluk yang hidup. Dan demikian saat ini kita sebagai orang percaya, Tuhan menghembusi Roh Kudusnya kepada kita sehingga kita sekarang adalah orang percaya yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudusnya. Itu dapat kita buka dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusannya menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita tahu dalam perjanjian lama, Roh Allah itu hinggap atau tinggal kepada hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan pada masa itu sifatnya temporal, jadi tidak menetap. Misalnya pada waktu Samson atau Simpson, dalam bahasa Samson dan bahasa Indonesia disebut Simpson, pada waktu Roh Allah hinggap di atas dia memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa. Tetapi waktu kemudian Tuhan bisa hilang, melepaskan dari dia sehingga dia tidak berdaya. Demikian juga kita tahu waktu Saul, Roh Allah di atas dia berkuasa dan berhikmat, tetapi pada saat dia nyeleweng dan dia tidak tarik kepada firman Tuhan, Roh Allah meninggalkan dia. Jadi perjanjian lama, Roh Allah itu pergi dan datang. Sedangkan dalam perjanjian baru, pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saat itu juga Roh Kudus tinggal masuk di hati kita dan memeteraikan kita menjadi miliknya. Kalau dikata metrai, itu kita masih ingat dalam perjanjian lama, kalau metrai itu diambil dari istilah dipakai oleh bangsa Romawi begini. Pada zaman bangsa Romawi, kalau mereka datang ke pasar, ke satu daerah untuk melakukan perdagangan, kalau barang yang sudah dibeli yang mereka ambil, dia akan memberikan capnya. Dari biasanya ada cincinnya, ada stempelnya, dia akan capkan kepada barang yang dibeli, sehingga barang itu nanti akan dikirim ke rumahnya, ke tempat rumahnya, sehingga itu waktu dia mengecap itu menandakan kepemilikannya. Dan itu juga bisa berarti ditato. Kita lihat bagaimana dalam perjanjian lama atau zaman-zaman terdahulu, kepemilikan seseorang atau budak itu biasanya
diberi dengan cap sehingga menandakan dia milik siapa. Tapi si firman Tuhan mengatakan kita adalah milik Allah karena kita telah dimeteraikan Roh Kudus. Jadi jaminan setiap orang percaya kita telah menerima Roh Kudus pada saat kita percaya, dan itu adalah jaminan sampai pada kita ya menerima kemuliaan di dalam Kristus Yesus, karena itu adalah jaminan kita adalah milik Kristus. Tapi apa bedanya dimeteraikan dengan kepenuhan Roh Kudus? Ini adalah dua perkara yang berbeda. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 katakan, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22, memeteraikan tanah miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari mereka dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus itu sekarang sudah dimeteraikan dalam hati kita, dan kita sekarang adalah orang yang sudah diurapi. Jadi setiap orang percaya adalah orang yang telah diurapi dan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Cuma pertanyaannya, apa itu kepenuhan Roh Kudus? Nah, kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau kita perhatikan bahwa penuh dengan roh itu adalah satu pertumbuhan yang kontinu, terus-menerus. Walaupun kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, kepenuhan roh itu dapat terwujud dengan ketaatan kita akan firman Tuhan. Kenapa? Kalau pada saat kita hidup tidak sesuai dan tidak selaras dengan firman Tuhan katakan kita bisa mendukakan roh Allah, kita bisa jadi firman Tuhan katakan kalau kita bukan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus, tapi dengan anggur, mabuk, itu Tuhan tidak kehendaki. Dengan demikian bahwa proses kepenuhan roh itu adalah proses yang berjalan dari hari ke hari. Kalau terus ada yang menggambarkan begini, pada saat kita dipenuhi Roh Kudus atau pada saat kita dimeteraikan Roh Kudus itu seperti kita pada saat kita meminum air. Karena firman Tuhan kan Roh Kudus itu seperti aliran air hidup. Waktu kita meminum air itu seperti kita dimeteraikan Roh Kudus. Tetapi kalau kepenuhan roh itu seperti pada saat kita berenang atau berendam di dalam air. Jadi seutuhnya hidup kita sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka ada satu istilah yang umum dipakai di dunia orang percaya, dikatakan semua orang percaya memiliki Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak memenuhi setiap orang percaya. Jadi contohnya begini, kalau kita punya rumah, kita punya tamu yang kita undang, katakanlah orang tua kita masuk ke rumah kita. Kalau kita membatasi ada ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dikunjungi, ada ruang-ruang tertentu yang tidak boleh dimasuki orang tua kita, itu sama dengan berarti kita belum sepenuhnya memberi otoritas penuh kepada orang tua atau tamu yang ada di keluarga kita. Demikian juga dalam hidup kita, kalau dalam ruang-ruang hidup kita masih ada bagian-bagian yang tidak kita berikan izin kepada Tuhan untuk masuk, itu Tuhan adalah seorang gentleman, dia tidak memaksakan diri, dan dia senantiasa mengetuk, dan kalau kita bukan pintu, dia akan masuk ke celah-celah bagian-bagian ruang yang belum diisi oleh Roh Kudus. Dan itulah buktinya bahwa proses ini terus berjalan dan itu dinamis. Nah, sekarang kita masuk ke ayat terakhir, yaitu dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Ini satu ayat yang sangat kontroversial dan ini biasa membuat orang juga bingung bagaimana memahaminya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau kita baca sepintas berarti, wah ini murid-murid Tuhan atau rasul-rasul atau Petrus dan kawan-kawan ini, mereka punya otoritas yang setara dengan Tuhan. Mereka, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu satu otoritas yang luar biasa dan ini menjadi satu pemahaman yang keliru dari saudara kita yang lain. Sebab dia mengatakan bahwa Petrus adalah paus yang pertama sehingga semua pastor-pastor atau pelayan-pelayan mereka itu mempunyai otoritas untuk memberikan pengampunan dosa. Sehingga pengampunan dosa bukan kepada Tuhan tetapi kepada figur manusia yang mewakilinya. Dan juga kita lihat ini ada paralel dalam Matius pasal 16 ayat 19 dikatakan,
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi intinya tuh sama kedua hal ini. Seolah-olah bahwa kunci kerajaan surga itu diberikan kepada Petrus. Dan kalau Petrus mengatakan apa yang terikat dunia ini akan terikat di surga. Sehingga menyamakan bahwa otoritas Tuhan itu sekarang ada di tangan Petrus. Dan kejadian ini bisa kita pahami karena waktu Tuhan Yesus sampai di Filipi, waktu dia bertanya kepada murid-muridnya waktu itu, menurut kalian siapa aku? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Allah yang mengasihi engkau menyatakan itu kepadamu. Dan Tuhan katakan, engkau sekarang adalah Petrus. Karena sebelumnya namanya disebut dengan Simon, yang artinya lalang, yang gampang tergombang-ambing. Sekarang Tuhan katakan, sekarang engkau adalah Petrus. Kalau kita umpamakan sekarang Petrus saya depan ini, saya di sini sebagai Tuhan Yesus mengatakan, engkau sekarang ini adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan memberikan kerajaanku. Sehingga alam maut tidak berkuasa atas dia. Dan ini disalah tafsirkan bahwa pada waktu Tuhan mengatakan ini seolah menunjuk bahwa engkau Petrus, di atas batu karang ini, di atas kamu Petrus, kerajaanku akan dibangun. Padahal bukan. Waktu Tuhan mengatakan engkau adalah Petrus, bukan lagi Simon. Dan di atas batu karang ini, yaitu Tuhan menunjuk pada diri sendiri, bahwa kerajaanku akan dibangun dan alam maut tidak berkuasa atas dia. Jadi demikian kita memahami sesungguhnya itu tidak menunjuk kepada Petrus, tetapi menunjuk kepada Kristus. Dan inti dari ayat ini adalah maksudnya untuk memahami ini kita perhatikan sendiri bagaimana tafsiran atau pemahaman dari Petrus itu sendiri. Dengan perintah yang seperti yang luar biasa ini, kita melihat apa respon, apa tanggapan orang yang menerima langsung perintah ini yang dipraktekkan dalam hidupnya. Ini bisa kita lihat sebagai jawaban memahami ayat ini. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 42. Di situ dikisahkan bagaimana pada saat Cornelis, seorang perwira Romawi yang percaya kepada Tuhan sebagai Yesus sebagai Kristus dan Tuhan, dia mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Dan di ayat 42 dikatakan, Kisah 10 ayat 42 dikatakan, dan ia, Yesus, yang telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kalau kita perhatikan ayat ini, apakah Petrus akan mengatakan, Petrus yang mengampuni dosa mereka? Tidak. Petrus mengatakan sekali lagi, dia hanya mendapatkan tugas. Jadi dikatakan, dan dia telah menugaskan. Jadi dia mendapatkan tugas. Nugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah, yaitu Kristus Yesus sendiri, yang ditentukan Allah menjadi hakim. Itu hakim yang mengatakan bahwa dosamu diampuni. Kalau dosamu tetap ada, yaitu menunjuk kepada Yesus sebagai hakim. Dengan pengertian, tugas kita adalah memberitakan Injil kebenaran, terlepas dia mau menerima atau tidak. Kalau dia tidak terima, berarti dia tetap dihakimi, dan itu yang menghakimi dia menentukan adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan kita, bukan Petrus. Dan demikian ayat 43 dikatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bukan pengampunan dosa oleh Petrus atau turunannya hari ini, maksudnya turunan secara rohani yang diakui sebagai turunan dari Paus pertama yaitu Petrus, tapi si Tuhan jelas mengatakan bahwa yang berhak mengampuni adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Petrus yang menerima pesan ayat ini mempraktekkan, mencontohkan yang benar adalah seperti ini. Jadi pemahaman yang lain ada berarti kurang tepat. Dengan demikian kita dapat simpulkan pada pagi ini bahwa kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 bahwa Tuhan setelah dia bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan dia mengatakan Shalom Aleichem atau damai sejahtera bagi kamu. Itu artinya bahwa secara roh
dan jiwa mereka telah menerima dan memahami bahwa Kristus Yesus yang telah mati dan pada hari ketiga dibangkitkan, membuktikan dia mengalahkan alam maut. Dan saat itu, pada saat mereka percaya, memahami kebenaran itu, mereka dibenarkan. Dan dengan demikian, damai sejahtera boleh ada dalam hati mereka. Dan setelah damai sejahtera ada, mereka bisa bersuka cita. Dan damai sejahtera bukan hanya dari unsur rohani dan jasmani dan jiwani, tetapi Tuhan juga peduli akan kondisi jasmaninya. Sehingga pada saat ini, kita sebagai orang percaya yang telah dibenarkan, pasti Tuhan perhatikan kebutuhan jasmani kita. Kalau kita senantiasa berserah dan bertaut kepada Kristus yang telah bangkit, pasti kita juga harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Karena itu adalah Tuhan mengetahui bahwa itu menjadi kebutuhan kita. Dengan demikian, pada ada kondisi situasi saat ini, di tengah-tengah wabah COVID ini, di tengah-tengah ketakutan yang melanda begitu banyak orang, mari kita menjadi saksi, karena setelah kita dibenarkan, memahami kebenaran itu, mendapat damai sejahtera, kita juga diutus. Dan kita diutus juga disertai dengan otoritas, yaitu Roh Kudus yang ada beserta kita. Dengan demikian, kita akan melakukan ini dalam situasi kondisi saat ini, menjadi satu kesempatan yang luar biasa. Karena seperti ini, kita bisa menjadi saksi, walaupun hasilnya seperti apa, itu kembali kepada Kristus Yesus. Yang penting kita menyampaikan kebenaran ini, dan kita percaya Tuhan pasti bekerja untuk kebaikan kita semua, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita akhiri firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih itu kebenaran-Mu, terima kasih itu shalom yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, dan juga tugas yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi saksi, kami akan melakukannya karena Kau mau menyertai kami sebagai milik-Mu. Kau juga memberikan kami otoritas untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dalam nama Kristus Yesus kami akhiri firman ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.